Halo anak-anak, salam jumpa, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita matematika mengenai bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan operasi hitung campuran bilangan bulat, termasuk di dalamnya soal cerita. Kita mulai dari sifat operasi hitung bilangan bulat. Bilangan bulat mempunyai 3 sifat operasi hitung. Yang pertama adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Dan yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Seperti apa ya sifat-sifat tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, kita sekarang akan melihat satu persatu sifat operasi hitung. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. 1. Komutatif pada penjumlahan. Rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita lihat contohnya. 6 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 6. Sisi yang sebelah kiri, 6 ditambah 2 sama dengan 8, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi sifat komutatif berlaku pada penjumlahan karena hasilnya sama. Kemudian kita akan melihat sifat komutatif pada perkalian. Tanda tambahnya kita ganti dengan tanda kali. A dikali B sama dengan B dikali A. 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. 4 dikali 3, 12. 3 dikali 4, 12. Sama ya, jadi sifat komutatif juga berlaku pada perkalian. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Bagaimana jika diterapkan pada pengurangan dan pembagian? Kita coba 1 pada pengurangan. A dikurangi B sama dengan B dikurangi A. 9 dikurangi 2, 2 dikurangi 9. Apakah sama? Ternyata tidak. 9 dikurangi 2 hasilnya 7, 2 dikurangi 9 hasilnya negatif 7. Jadi tidak sama. Ya, sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Demikian juga pada pembagian. Sifat operasi hitung yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Asosiatif pada penjumlahan. Dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kita lihat contohnya. Dalam kurung A dalam kurung 5 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2. 5 ditambah 4 hasilnya 9, kemudian ditambah 2. Yang ini 5 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 6. 9 ditambah 2 hasilnya 11 tambah 5 tambah 6 hasilnya juga 11. Jadi berlaku ya sifat asosiatif pada penjumlahan. Sekarang sifat asosiatif pada perkalian. A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. 2 dikali 4 dikali 5 sama dengan 2 dikali 4 dikali 5. 2 dikali 4, 8 dikali 5. Yang ini 2 dikali 20. 8 kali 5, 40 sama dengan 2 kali 20 juga 40.
berlaku ya. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kita lihat, kita terapkan pada pengurangan. A dikurangi B dikurangi C sama dengan A dikurangi B kurangi C. Lihat tanda kurungnya. 10 dikurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 10 dikurangi 5 dikurangi 2. 10 dikurangi 5 dikurangi 2. Sama dengan 10 dikurangi 3. 5 dikurangi 2 sama dengan 3 yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Ternyata tidak sama. Ya, jadi sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Pada pembagian juga tidak berlaku. Kita lanjutkan sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ya, jadi A-nya disebar. A dikali B ditambah A dikali C. Ditambahnya dari ini. Kita praktekkan pada bilangan. 2 dikali 3 tambah 4. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 3, 2-nya kita taruh di sini, 3-nya kita taruh di sini, kemudian 2-nya kita taruh di sini, 3-nya kita taruh di sini. Hasilnya adalah yang di sini 2, 3 tambah 4, 7. Yang di sebelah kanan 2 kali 3, 6. Ditambah 2 kali 4, 8. 14 dan 14. Sama ya. Ini adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Distributif tidak berlaku pada operasi pembagian terhadap penjumlahan. Ya, jadi berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya, distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contohnya, 3 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali 1. Yang sebelah kiri 3, 4 dikurangi 1, 3. Yang kanan 3 dikali 4, 12. Dikurangi 3 dikali 1, 3. 9. Yang kanan juga 9. Oke, jelas ya anak-anak? Distributif tidak berlaku pada operasi pembagian terhadap pengurangan. Selanjutnya, kita akan belajar operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat ada beberapa syarat atau beberapa langkah yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan operasi hitung campurannya. Aturan yang pertama, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi nanti apabila ada operasi hitung yang ada tanda dalam kurungnya, kerjakanlah terlebih dahulu. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi hitung perkalian atau pembagian, maka yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah
operasi hitung perkalian atau pembagian. Ya, karena mereka perkalian dan pembagian mempunyai kekuatan yang lebih besar. Oke. Nomor 3, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Ya, jika nanti ada operasi hitung hanya ada penjumlahan dan pengurangan, kamu kerjakan dari yang paling kiri karena mereka mempunyai kekuatan yang sama. Ya. Atau jika ada operasi hitung, terdapat perkalian dan pembagian, kamu kerjakan dari yang paling kiri. Contohnya, negatif 25 ditambah dalam kurung 50 dikurangi negatif 5 kurung tutup. Sama dengan, nah ini ada dalam kurung. Jadi kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Negatif 25-nya Ibu tulis lagi di sini. Kemudian 50 ini negatif dengan negatif berdekatan, berarti dijadikan plus, dikalikan. Negatif kali negatif plus. Ya, 50 sama 5, 55. Negatif 25 ditambah 55. Ingat, tandanya berbeda. Jadi cari selisihnya, kemudian hasilnya tandanya mengikuti yang paling besar. Oke. Kemudian 75 ditambah negatif 100 dikurangi negatif 20. Nah, ini tandanya sama semua anak-anak. Positif, negatif, negatif, negatif. Ya, tidak ada yang perkalian atau pembagian. Jadi kerjakan dari paling kiri. 75 dikurangi 100 sama dengan negatif 25 dikurangi negatif 20. Nah, di sini tulis sama di sini. Ya, ini dengan ini sama. Kemudian negatif 25, Ibu pindah ke sini. Negatif dikali negatif sama dengan positif, ditambah 20. Tanda beda, cari selisihnya, kemudian hasilnya tandanya mengikuti bilangan yang paling besar. Negatif 25 ditambah 20 sama dengan negatif 5. Kemudian 400 dikurangi negatif 100 dibagi 5 sama dengan, ini dikerjakan dulu karena ada pembagian. 400 dikurangi 100 dibagi 5 ini 20. Ingat, ada tanda negatif. Ya, tandanya beda, hasilnya pasti negatif. 400 dikurangi negatif 20. Negatif kali negatif positif. 400 ditambah 20 sama dengan 420. Mudah ya? Anak-anak, selanjutnya kita akan bersama-sama mencoba menyelesaikan soal cerita dari bilangan bulat. Ada beberapa langkah yang harus kita ketahui untuk mengerjakan soal cerita pada bilangan bulat. 1. Tentukan hal yang diketahui dalam soal. Kamu pahami dulu soalnya. Kemudian, tentukan hal yang ditanyakan. Apa sih yang ditanyakan dalam soal tersebut? Kemudian, nomor 3, buatlah kalimat matematikanya. Yang keempat, selesaikanlah soal menggunakan kalimat yang sudah kamu buat. Kemudian, periksa kembali jawaban kalian. Sesuaikan dengan yang ditanyakan. Sudah sesuai belum ya antara jawaban dengan soal tadi? Yuk kita coba. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter.
Di manakah posisi penyelam sekarang? Ini bercerita mengenai seorang penyelam yang ada di bawah permukaan laut. Kita pahami dulu soalnya. Kemudian kita mulai menuliskan apa yang ada di soal ini. Posisi awal berada 3 meter di bawah, berarti negatif 3. Ya, ini permukaan lautnya. Dia berada 3 meter di bawah, berarti negatif 3. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, ini kalimat matematikanya. Posisi awalnya tadi negatif 3. Dan dia menyelam lagi, tambah dalam lagi. Ditambah tapi lebih dalam. Ditambah 4 meter, negatif 4 ya, lebih dalam. Jadi posisinya sekarang ada di negatif 7 ya, tandanya sama, dijumlahkan saja, tandanya mengikuti soalnya. Oke, jadi posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut atau negatif 7, tapi kalau kalimat jadinya 7 meter di bawah permukaan laut. Oke, jelas ya anak-anak? Contoh kedua, Bayu menuangkan air bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, Bayu memasukkan es batu ke dalam gelas, sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Ya, kamu harus cari dulu apa yang diketahui. Suhu awal air ini 18 derajat Celcius. Suhu air setelah dimasukkan es batu ke dalam gelas turun. Kalau turun berarti negatif 10 derajat Celcius. Ya, saat suhu es mencair naik 5 derajat Celcius. Jadi kalimat matematikanya 18 dikurangi 10 naik, berarti ditambah 5. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi suhu air di dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius. Mudah ya anak-anak? Baik, terima kasih. Sekarang kalian boleh mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, jika masih ada yang belum jelas, kalian putar lagi videonya supaya bisa lebih jelas lagi.